Halo guys, kembali lagi bersama kami Sundom Surabaya Random. Bersama saya Rinca. Bersama saya teman-teman. Kali ini kami akan membahas berita apapun yang sedang tren saat ini ya teman-teman. Kali ini kami akan membahas tentang Mas Arya Saloka. Kali ini yang akan kami bahas adalah gimana sih sehari-hari Mas Arya, aktivitasnya seperti apa. Yuk tonton video kami dari awal hingga akhir agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari kami. Untuk Mas Arya sendiri pagi hari itu di rumah mulai dengan sederhana Mas. Jadi Mas Arya meskipun terkenal itu hidupnya itu tetap sederhana walaupun dia aktor artis papan atas gitu. Arya tetap milih hidup yang tenang. Setelah bangun pagi 5:30 itu akhirnya Mas Arya biasanya menyempatkan diri untuk sholat subuh dulu. Jadi sebelum memulai kegiatan Mas Arya itu memulai sholat dulu. Hingga akhirnya Mas Arya duduk sebentar di teras rumah untuk menikmati udara pagi yang sejuk itu ya Mas. Sambil santai dulu, relax dulu mungkin ya sambil menyeruput kopi, minum kopi sebelum aktivitas di media sosial. Istilahnya sebelum bermain film atau aktivitas tentang kerjaan apapun itu kan pagi hari itu paling enak ya teman-teman ya. Kita bangun tidur, habis sholat subuh, terus kita jangan mandi dulu, atau kalau bisa misalkan kita bisa mandi dulu ya mandi dulu, terus habis itu kita bikin kopi hangat sambil kita menikmati di teras ataupun teras belakang rumah yang ada kolam renangnya. Enak banget tuh. Iya, kata Mas Arya sendiri pagi itu waktu terbaik untuk bersyukur Mas. Setelah kita aktivitas kemarinnya ya Mas, seharian capek gitu kan, istilahnya bersyukurnya itu kenapa ya? Bersyukurnya kita masih dikasih kehidupan, kita masih dikasih kesempatan, dikasih kenikmatan, bisa memiliki badan yang sehat, organ yang sehat, itu nikmat yang tak terganti teman-teman. Juga oksigen gratis Mas. Jadi oksigen gratis karena kalau orang sakit itu ya oksigen tuh bayar teman-teman, meskipun di cover BPJS pun ya, tapi kan tidak semua, ada batasannya, ada yang bayar juga. Untuk Mas Arya sendiri sekitar pukul 7 itu membantu menyiapkan sarapan sendirian Mas. Jadi Mas Arya biasanya itu membuat nasi goreng sederhana di rumahnya sendiri. Dengan hubungannya dengan anaknya itu Ibrahim itu sangat dekat Mas. Ia sering mengantar sang anak ke sekolah. Jadi istilahnya jadi Mas Arya ini sebelum memulai aktivitas syuting, kerjaan lainnya mungkin nyempetin buat anak-anak dulu ya. Istilahnya di pagi hari setelah santai, terus akhirnya habis itu ngantar anak ke sekolah dulu. Setelah itu selesai semua, barulah mungkin mulai aktivitas ke pekerjaannya. Untuk Mas Arya sendiri pada waktu meskipun hanya sempat 1-2 kali dalam seminggu karena jadwal syutingnya padat, akhirnya Mas Arya dikenal sebagai pribadi yang profesional dan santai gitu Mas. Iya, Mas Arya ini termasuk pribadi yang sabar ya Mas ya. Iya, ia tidak suka membuat orang menunggu. Sangat menghargai. Iya, jadi pengertian lah ini. Setiap syuting itu Mas Arya selalu on time. Datang lebih dulu Mas. Tidak pernah terlambat ya. Tidak, malahan lebih awal dia datangnya. Hingga akhirnya ya Mas Arya sempat membaca buku dan berdiskusi tentang naskah sutradara dengan sutradara. Meski sibuk itu masih bisa baca buku Mas. Masih disempetin ya Mas. Iya, karena tidak pernah melewatkan kesempatan. Jadi selalu setiap waktu itu adalah momen yang terbaik ya. Momen apapun yang berharga, entah membaca buku, entah bersantai, mengantar anak sekolah, istilahnya setiap waktu itu kan sangat berharga. Jangan disia-siakan dengan mager lah, seperti itulah. Waktu itu berharga Mas, jadi ya gak boleh kita menyia-nyiakan. Untuk Mas Arya sendiri waktu istirahat siang itu seringkali menyendiri Mas, untuk merenungi kehidupan, atau karena kadang ia menelpon ibunya di Jogja itu Mas. Jadi ibunya itu tinggal di Jogja. Ibunya di Jogja. Iya. Atau hanya duduk dalam mobil sambil mendengarkan musik Mas Arya. Itu hal yang asik sih. Kalau kita di dalam mobil terus kita putar musik itu enak memang. Bikin hati pikiran rileks.
Untuk Mas Arya sendiri setelah sore hari, setelah selesai bekerja itu Mas Arya langsung pulang, Mas. Tidak tidak apa itu mampir-mampir, tidak Ke warkop nongkrong, gitu, ya nongkrong. tidak suka dia. Dia lebih senang duduk di ruang tamu sambil menonton film dokumenter atau film favoritnya. Dia juga menyukai motor klasik dan sering menghabiskan waktu akhir di bengkel, Mas, akhir pekan gitu. Suka ini ya, suka bongkar-bongkar Iya, bongkar motor ataupun mobil. Suka otomotif Mas Arya ini. suka otak-atik motor gitu. Meski pernikahannya dengan Mbak Putriani itu istrinya sedang berada di persimpangannya, Mas Arya tetap menjaga sikap positifnya, menjaga image-nya gitu, Mas. Jadi Mas Arya tetap menutupi lah. Iya, biar tetap baik ya istilahnya. Biar tidak sampai merusak citranya juga ya mungkin. Biar tidak Mbak Ani juga tidak jelek. Biar sama-sama citranya kan, biar dikenal masyarakat banyak kan, tetap baik ya. Mas Arya sendiri bilang kalau ya begitu agar anaknya tidak mencontoh konfliknya itu, Mas. Karena anak kan butuh contoh, bukan omelan. Iya, kalau kita bisa tenang, mereka ikut tenang. Katanya Mas Arya begitu. Iya, kadang memang anak kecil itu kalau dinasehatin itu kadang lupa. Jadi alangkah baiknya itu kadang kita mengasih contoh, mempraktekkan secara langsung. Itu karena apa ya, sarafnya anak kecil itu akan lebih cepat mengingat hal seperti itu daripada kita cuma nasihatin. Oh, caranya gini, pasti besok lupa. Nah, kayak gitu. Untuk Mas Arya sendiri pada malam hari itu menutup harinya dengan menulis jurnal singkat dan membaca Al-Quran, teman-teman. Jadi meskipun ya sukses, tetap ingat kepada Tuhannya, tidak pernah lupa. Nah, jadi istilahnya dari sekian sibuknya dan padatnya aktivitas Mas Arya ya, Mas Arya ini pribadi yang istilahnya meskipun bekerja, meskipun sepadatnya aktivitas, ibadah nomor satu ya, memang ibadah nomor satu. Terus selanjutnya keluarga juga nomor satu, jadi prioritas kan. Nah, setelah itu baru Mas Arya menikmati waktu senggangnya sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi sebagai seorang ayah, Mas Arya ini sangat-sangat dewasa dan sangat bijak ya kalau kita lihat ya. Bijak mengatur waktu, bijak memanajemen waktu untuk keluarga mana, untuk kerjaan mana lah kayak gitu ya. Oke, Mas, sedikit yang saya sampaikan, mungkin monggo Mas. Oke, siap, terima kasih banyak Mas Ardi ya. Mungkin ini teman-teman yang disampaikan Mas Ardi itu adalah tentang gimana sih kesehariannya Mas Arya ya kan, mulai dari pagi hingga malam hari seperti apa ya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Mungkin dari sisi Mas Arya, kehidupan Mas Arya, mungkin kita bisa ambil sisi positifnya, kan ada banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil. Entah sesibuk apapun kita di pagi hari, tetap kita nyempetin subuh. Meskipun kita kesiangan, lebih baik kita subuhan daripada kita meskipun kesiangan tapi tidak subuhan. Itu sangat disayangkan sekali. Apalagi itu penting. Apalagi kalau misalkan di malam hari ya, memang tidak segampang itu juga sih teman-teman. Di malam hari kita udah capek nih, udah capek kerja seharian kan, terus pengen yang cepet tidur lah, cepet main HP lah ya kan. Sebenarnya kan kalau kita baca Al-Quran itu sebenarnya nggak capek kan, cuman memang males ya teman-teman. Memang untuk hal positif kayak gitu tuh kan berat banget teman-teman. Lebih tidak berat kalau kita tidur main HP, itu tidak berat. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, pada sama-sama membacanya kan. Kita di HP juga membaca tulisan, di Al-Quran juga kita membaca suci Al-Quran kan kayak gitu kan. Nah, yes, mungkin seperti itu teman-teman yang kurang lebih kesehariannya Mas Arya. Oke guys, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video dari kami dari awal hingga akhir. Jika teman-teman merasa suka, silakan klik like video dari kami ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat video dari kami, jangan lupa share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Thank you, see you.